Gimana ceritanya ketika kalian yang culun itu tiba-tiba saja memiliki budak vampir yang sangat sekali. So, kisah ini dimulai pada zaman dahulu kala ketika 6 pahlawan memerangi sang raja iblis yang diketahui bernama Leonis Magnus yang sudah berjaya di dunia ini selama beratus-ratus tahun lamanya. Saat itu Leonis beserta kedua bawahan setianya yang diketahui bernama Black Shadow Prince, ribet nying namanya, jadi aing panggil aja si Hitam lah ya, dan juga Seri harus takluk akan keperkasaan sang pahlawan yang membuat Leonis tidak memiliki pilihan lain selain harus pergi meninggalkan kerajaannya tersebut. Tapi maksud dari pergi ini itu bukannya pergi ke warung janda atau ke tempat para sukubus tinggal ya teman-teman, melainkan Leonis memilih untuk membekukan dirinya sendiri dan akan terbangun di 1000 tahun yang akan datang nanti. Yang niat Leonis sih ingin membangun kembali kejayaannya ya sebagai raja iblis yang kejam dan juga bengis. Tapi setelah 1000 tahun berlalu, alih-alih Leonis bisa mengambil kejayaannya yang sudah runtuh, justru Leonis malah bereinkarnasi menjadi ya, menjadi seorang bocil epe-epe cu. Sekaligus wujud ini juga merupakan wujud Leonis ketika masih menjadi seorang manusia ya teman-teman. So, begini dulu. Sebenarnya Leonis ini adalah seorang manusia sekaligus salah satu dari ke-6 pahlawan yang membela bumi dari genggaman Raja Iblis. Tapi ya karena saat Leonis ini menjadi seorang pahlawan, Leonis ini cenderung lebih ke pro rakyat daripada kekaisaran. Maka nasib Leonis pun harus berakhir dengan tragis dan ya Leonis yang dikhianati oleh bangsanya sendirilah. Nah, ketika Leonis ini benar-benar dalam keadaan sekarat, muncullah salah satu petinggi Raja Iblis bernama Roselia. Di mana Roselia inilah yang menjadikan Leonis sebagai undead guna membalaskan dendam Leonis kepada umat manusia. Ya, kira-kira kurang lebihnya seperti itulah. Leonis. Terus sekarang Rosalianya kemana bang? Ini lagi main kuda-kudaan sama Aing ya. Kalau untuk itu sebenarnya Rosalia sudah pergi terlebih dahulu ya meninggalkan Leonis. Tapi sebelum Rosalia pergi, Rosalia dan Leonis itu membuat sebuah janji di mana ketika nanti Rosalia bereinkarnasi di 1000 tahun yang akan datang, mau bagaimanapun ingatan dan bentuk Rosalia nanti, Rosalia ingin Leonis itu bisa menemukannya dan membawanya kembali ke dalam pelukan mamang Leonis kita. 世界をくまなく這いずり回ってでも探し出してみせるさ。頼もしいな。ああ、魔王の約束は絶対だ。 Yang oleh sebab itulah mengapa juga Leonis memilih untuk membekukan dirinya selama 1000 tahun ya teman-teman. Buat apa emangnya bang? Aisyah bedegul ya agar si Leonis ini bisa bertemu dong dengan Rosalia. Tapi ya itu, karena kini Leonis malah bereinkarnasi kembali ke tubuh manusia, ditambah orang yang menemukan Leonis pun seorang wanita yang tidak kalah selebewnya dong dari Rosalia. Maka misi Leonis untuk saat ini adalah Leonis ingin mencari informasi terlebih dahulu mengenai dunia setelah 1000 tahun lamanya. Sedangkan kenapa si gadis selebeu ini bisa berada di sini itu adalah karena faktanya sang gadis selebeu yang diketahui bernama Celia ini beserta sang pelayannya bernama Regina tengah mendapatkan sebuah misi dari sekolahnya untuk mencari keberadaan Void di sekitar lingkungan sekolah. Kalau untuk Void sendiri istilah simpel
simpelnya itu adalah monster lah ya yang akhir-akhir ini selalu menyerang umat manusia. Serta mungkin itu dia sejarah singkat tentang latar belakang, janji Leonis dengan Rosalia. Dan oh ya, yang ngomong-ngomong soal sejarah dan kilas balik, tanggung lah Aing ceritain juga tentang kilas balik Celia agar kedepannya itu Aing bisa menceritakan alur cerita anime ini dengan tenang dan lebih bisa menghayati kebrut-brutan Celia yang begitu menawan ya boy. Jadi sebenarnya Celia ini merupakan salah satu anak bangsawan penguasa wilayah. Tapi sayangnya ayah, ibu, kakak, serta wilayah kekuasaan Celia itu sudah habis terbantai oleh Void cu. Sehingga kini satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Celia itu merupakan sang pelayan bernama Regina. Yang kalau Aing teliti secara detail dan juga terperinci, gak kalah brut-brutnya juga ini Kang Regina. Mana blonde lagi? Dah lah ya, masuk ke poin cerita utamanya. もう大丈夫だからお姉さんが守ってあげる。Empuk gak ya? ください。 Tapi ketika Leonis ini tengah asik-asiknya bermain dan bercerita riang bersama Celia, tiba-tiba saja muncullah ya, muncullah sesosok Void yang awalnya si Void itu dapat dengan mudah ya dikalahkan oleh Regina dengan menggunakan senjata suci miliknya. Tapi ketika mereka berdua berpisah untuk menelusuri istana milik Leonis, tiba-tiba saja muncul sesosok Void kelas tinggi yang seketika menyerang Celia dan juga membuatnya tusun. Brut-brutku. Wah, Leonis yang melihat sang harem brut-brutnya tusun begitu cepat, tentu sangat membuat Leonis murka dong. Yang oleh sebab itu, dengan kekuatan sihirnya yang begitu overpower, Leonis dapat dengan mudahnya membantai seluruh Void yang berada di istananya itu. Selesai urusannya dengan para Void krocol, Leonis yang tidak ingin membuang brut-brut menggiurkan ini begitu saja, menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali Celia sebagai Ande, atau lebih tepatnya Ratu Vampir sih. Sesadarnya Celia dari kematiannya, Celia yang tidak tahu menahu apa yang sudah terjadi. Di sini, Celia pun bertanya kepada Leonis akan keberadaan para Void yang menyerang mereka, serta apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Nah, karena Leonis tidak ingin membongkar kekuatannya di hadapan Celia, maka Leonis pun mulai ngibul yang mana layaknya seorang MC yang ingin dicap sebagai seorang NPC yang lemah tak berdaya. Leonis mengatakan kepada Celia bahwa dirinya pun tidak tahu gitu kemana para Void pergi. Tapi yang pasti setelah Celia pingsan karena terluka, Leonis menggunakan pedang sucinya untuk What the dog doing? efek kurang loli, cuma sudah itu menyembuhkan Celia. Wah, melihat bocil EP ini memiliki potensi karena di umurnya yang sekarang Leonis sudah memanggil senjata sucinya. Secara kan Celia sendiri sampai sekarang masih belum bisa memanggil senjata sucinya ya teman-teman. Tentu dong, tanpa banyak basa-basi, Celia dan Regina pun langsung membawa Leonis ke akademi mereka. Tapi karena kini Leonis kembali ke wujud manusianya, seketika membuat Leonis itu mulai kembali merasakan gejolak-gejolak hasrat yang ya atau biasa dipanggil sebagai hawa nafsu lah, seperti scene berikut ini. お嬢様メイドのレギーナ・メルセデスです。よろしくね。よろしく。お嬢様、この少年意外とエッチです。ショックを与えれば何か思い出すかも。いいです。Kok agak iri ya Aing. Tapi ya singkat cerita, setelah Leonis tiba di akademi mereka, didaftarkan sebagai siswa oleh Celia, serta meminta kepada kedua bawahan setianya untuk mencari informasi tentang dunia ini. Kini kita diperlihatkan Leonis dan juga Celia yang tiba-tiba saja dihampiri oleh sesosok NPC Wontoru yang kita panggil saja Jajat Kemot lah ya. Yang ternyata Jajat Kemot yang mengetahui bahwa kini Celia masih belum bisa memanggil senjata sucinya, berniat untuk merekrut Celia ke dalam harem-haremnya itu. Jadi buat kalian yang penasaran, kenapa si Jajat Kemot bermuka mirip Otong yang belum disabunin selama 2 minggu ini bisa-bisanya memiliki harem? Mana mantap-mantap semua lagi bejir. Jadi ternyata kekuatan dari senjata suci milik si Jajat Kemot ini adalah main kontrol. Sebuah kekuatan idaman aing lah. Enrique!
Awalnya sih si Jajat Kemot ini sempat terkena mental ya ketika dirinya merasakan aura Sigma yang begitu kuat dari Leonis. Akan tetapi karena Jajat Kemot tidak terima diperlakukan seperti ini oleh seorang bocil EP-EP di sini, Jajat Kemot pun langsung mengeluarkan senjata sucinya dan berniat mengajak Leonis untuk berduel. Tapi sebelum itu terjadi muncullah おやめなさい。ニゼルローです。聖剣を使った死闘は禁止されているはずよ。 Ya, muncullah sesosok wanita slebeo lainnya sekaligus rekan satu skuad dari Celia bernama Rhodes. Dan karena Rhodes ini seorang komite kedisiplinan sekolah, maka dengan terpaksa deh Jajat Kemot pun harus mundur untuk sementara mendapatkan brut-brut milik Celia. Nah, jadi begini muridku, untuk sekarang skuad yang dimiliki oleh Celia ini berisikan 4 orang wanita slebeo. Di antaranya itu ada Celia, Regina, Rhodes, dan juga Sakuya. Ya meskipun Sakuya ini nggak brut-brut sih, tapi ya dalam aspek lain lebih gacor lah kak. Yoink. Aspek apa emangnya abangku? Statue. Baba Bowie. Dan karena sekarang Leonis pun sudah join ke dalam skuad milik Celia, maka secara otomatis Leonis juga harus tinggal serumah ya boy dengan keempat wanita slebeo tersebut. Mana ketika Leonis ini tengah mandi, tiba-tiba saja ダメじゃないレオくん。それ石鹸でしょ。シャンプー使わないと。 onde mande, kalau aing jadi MC udah aing gas tuh. Tapi ya sebagai remaja puber, Leonis ini nampak malu-malu keluar dikit ya boy. Tapi di tengah-tengah kejadian yang pasti tidak akan pernah kalian rasakan seumur hidup kalian, ada 2 tipe pria dalam keadaan seperti ini ya bro. 私自身が戦わないと。Tipe pertama ada pria yang langsung gas tanpa pikir panjang dan aing tipe yang ini. Dan tipe yang kedua pria kuat iman, Sigma atau gay, tapi kayaknya lebih ke gay sih kalau kata aing mah. Namun ya alasan kenapa Celia bisa rungkat seperti ini itu adalah karena Celia kan sekarang sudah menjadi vampir yang terikat kontrak dengan Leonis. Maka secara otomatis mulai dari saat ini Celia tidak bisa hidup tanpa mengenyot darah dari MC hoki kita ya Kang. Abang, apakah selain darah Celia juga bisa mengenyot yang lain? Enggak ya anak muda. Awalnya sih Celia percaya tidak percaya akan dirinya yang sudah berubah menjadi vampir. Tapi setelah Leonis mengatakan semuanya kepada Celia, seperti dirinya yang seorang reinkarnasi Raja Iblis, sampai awal mula Leonis yang menghidupkan kembali Celia karena sebenarnya Celia sudah mati ketika diserang oleh Void di awal episode. Maka ya walau terdengar sungkar dipercaya, tapi karena semua perkataan Leonis ini terdengar masuk akal, maka ya udah deh Celia pun akan menerima nasibnya tersebut, bahwa kini dirinya sudah berubah menjadi sesosok vampir yang tidak bisa hidup tanpa dikenyot darah dari Leonis. Nyot. でも今までよりずっと強くなりますよ。そうなのかな。 Hingga pada suatu waktu, di saat Leonis ini tengah melakukan ujian pemanggilan senjata sucinya, tiba-tiba saja nggak ada angin, nggak ada hujan, yang ada brut-brutnya Memarias. Muncul lagi ini si Jajang Kemot yang lagi-lagi memaksa Celia untuk join ke dalam harem miliknya. Yang sebenarnya sih dalam sekali kencrotan, Leonis bisa-bisa aja gitu mengirim si Jajang Kemot ke Isekai. Tapi karena Celia tidak ingin terus-menerus dilindungi oleh Leonis, serta kini Celia pun sudah berubah menjadi vampir yang otomatis meningkatkan kekuatan dari Celia berkali-kali lipat, maka dengan motivasi yang begitu besar, tekad yang begitu bulat, serta kekuatan yang begitu brutal, pada akhirnya Celia pun berhasil memanggil senjata suci miliknya sendiri. クリスタリア家の忘れがたみというわけか。 Yang mana dengan senjata sucinya tersebut tentu dong tidak sulit bagi Celia untuk mengalahkan si Jajang Kemot si NPC Wontoro itu. どうするの？ Waktu demi waktu pun Leonis lewati dengan banyak kemantapan yang ia dapatkan, terutama dari Yayang Celia Kuyah yang kadang suka mengenyot-nyot diam-diam. 吸いましたね。僕が寝ている間に。少しだけ
夜中に我慢できなくなってつい。 Tapi di luar kemantapan itu semua, Rhodes memberikan info kepada mereka dan juga pihak sekolah bahwa baru-baru ini dirinya mengidentifikasi kemunculan sosok Void yang sudah masuk ke dalam akademi mereka. Awalnya sih pihak sekolah yang mendengar itu semua merasa tidak percaya gitu kan, karena bagaimana mungkin lingkungan sekolah yang sudah dilengkapi dengan sistem keamanan tingkat dewa bisa-bisanya dijebol oleh Void. Tapi tak selang lama dari sangkalan tersebut, 物資管理課より報告。地下226万倉庫に植物の根のようなものが密生しているとのことです。早く見に行かせるんだ。了解。 ya muncullah sesosok Void berbentuk pohon yang kalau kalian ngeh di awal episode tadi, jadi Void ini itu merupakan salah satu dari ke-6 pahlawan bernama Arakael. Ya aing sendiri kurang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada sang pahlawan legendaris ini sampai-sampai dirinya bisa berubah menjadi sesosok Void. Tapi yang pasti tujuan Arakael masuk akademi ini itu adalah untuk menyerap energi sumber sihir yang ada pada akademi tersebut dan berniat untuk membunuh Leonis. Sedangkan Leonis sendiri yang kini tengah menemani Celia ke sebuah panti asuh, bocah gendeng cucu, tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan ratusan atau bahkan ribuan Void yang menyerang akademi mereka. Ya sebenarnya sih dengan turret-turret yang melindungi akademi ini untuk awalan turret tersebut berhasil menekan invasi para Void ya teman-teman. Tapi karena semakin lama semakin banyak pula Void yang menyerang serta level Void yang menyerang pun semakin tinggi pula, maka turret saja tidak cukup untuk menahan gempuran dari para Void tersebut. まさかヒドラキン？倒しがいがありますね。 Sadar bahwa kini panti asuhan mereka pun ikut terancam, yang sebenarnya sih bagi Leonis melawan Void Crouch seperti ini bagaikan ritual sambil merem belakang. Tapi di tengah-tengah pertarungan tersebut, ya, tiba-tiba saja Arakael menculik Celia untuk memancing Leonis menuju ke keberadaannya. Leonis yang ditantang seperti ini oleh Arakael sih dengan senang hati menerima tantangan tersebut, yang mana bersama dengan si hitam kini kita diperlihatkan Void yang bertarung mati-matian melawan Arakael. 闇をハゼルがいい。アルザム。 Sedangkan di sisi Celia yang tahu bahwa kini Leonis tengah mati-matian bertarung demi dirinya, tentu Celia tidak ingin berdiam diri begitu saja seperti saat keluarganya terbantai oleh Void. Yang mana dengan motivasi yang begitu besar, tekad yang begitu bulat, serta kekuatan yang begitu brutal ditambah dengan kekuatan vampir hasil mengenyot darah dari Void, maka kini kita diperlihatkan untuk yang pertama kalinya Celia berhasil mengaktifkan kekuatan vampirnya tersebut. この街を守る。 Ya oleh sebab itulah Leonis yang melihat bahwa kini Celia sudah berhasil bebas dari tawaran Arakael tanpa banyak basa-basi, tanpa harus scroll sampai 200 halaman untuk mencari video yang pas untuk si Johnny, Leonis pun langsung mengeluarkan pedang iblis hitamnya untuk membantai si Arakael ini. Waka. ラグナス王国流剣術奥義ラグナロスト。 Ya, dengan pedang iblis hitamnya itu, dalam sekali kencerotan saja Leonis berhasil mengalahkan Arakael. Dan ya, berbarengan dengan kekalahan Arakael, para Void di luar pun lambat laun sudah berhasil dibasmi satu persatu. Plus semua masalah sudah selesai. Ending yang bahagia tentu jelas dong, terutama bagi si Johnny gitu kan. Karena bagaimana tidak ketika Leonis ini tengah lemas, lesu, dan tak berdaya karena terlalu banyak mengeluarkan mani, maksudnya itu mengeluarkan kekuatan sihirnya. Tiba-tiba saja Celia masuk ke kamar Lois dan mengatakan, だからその
欲しくなって。 Welah dalah, apakah tragedi kering akan terjadi kembali? Singkat cerita, kini kita diperlihatkan seluruh tim dari Celia diberikan tugas oleh pihak akademi untuk menyelidiki sebuah fenomena mengerikan, yaitu kemunculan gelombang void yang begitu besar pada sebuah wilayah mati dan tidak berpenghuni. Jadi yang dimaksud wilayah mati dan tidak berpenghuni itu adalah bekas wilayah dari kekuasaan keluarga Celia ya, yang sudah hancur berantakan akibat invasi void 6 tahun yang lalu. 愛している。教官、これは。ああ、6年前虚無領域に消えたサードアサルトガーデンだ。 Nah, sesuai radar yang pihak akademi tangkap di wilayah itu, muncul sesosok void misterius di mana jika void ini dibiarkan, maka cepat atau lambat void ini akan menginvasi ke wilayah mereka dan bisa saja void ini membantai wilayah akademi sama seperti wilayah Celia yang sudah mati. Yang oleh sebab itu, pihak sekolah ingin tim Celia itu bisa mengidentifikasi akan void apakah itu, dan kalau bisa hentikan invasi void tersebut sebelum void tersebut menyerang wilayah mereka. 脳の調査可能なら航行を停止、以上を72時間以内に遂行。それを過ぎるとセブンスアサルトガーデンの航行能力では回避できなくなる。 Ya, Celia dan kawan-kawan yang mendapatkan misi ini sih gas-gas aja gitu kan. Dan singkatnya, mereka pun sudah tiba di mantan wilayah milik Celia. Nah, karena wilayah ini cukup luas, tim Celia pun dibagi menjadi 2 regu. Regu pertama Celia dan Leonis yang akan pergi ke wilayah barat, sedangkan regu kedua yang berisikan Rhodes, Regina, dan juga Sakuya yang akan pergi ke wilayah timur. 少年、お嬢様と二人っきりだからって変なこと考えちゃダメですよ。レギーナさんこそ仕事に集中してください。 Oh ya, sebenarnya selain tim Celia, muncul juga nih salah satu dari ke-6 pahlawan lainnya yang ditransfer ke masa sekarang untuk mencegah kepunahan umat manusia. Ya, ditransfer oleh siapa? Jujur Aing sendiri belum tahu pasti ya. Tapi yang pasti si F ini wangi banget lah Kang. Oh ya, nama F wangi ini itu adalah Arle. Tapi sialnya Arle, ketika Arle baru saja tiba di tahun ini, Arle bertemu dengan seorang pria bernama Nefakes Void Lord atau sang pengendali Void lah, yang kemungkinan besar si Nefakes inilah cuy yang menciptakan Void yang ada di dunia ini untuk menyerang umat manusia. Tujuannya apa? Kalau untuk ini sih menurut Arakael ketika dirinya bertarung dengan Leonis untuk memusnahkan umat manusia, menciptakan dunia baru dengan konsep ketiadaan, dan juga membangunkan sesosok Dewi. Balik ke Arle. Nah, Arle sih sebenarnya bisa-bisa saja melawan Nefakes, tapi kali ini yang akan dihadapi oleh Arle itu bukanlah Nefakes, melainkan sesosok malaikat yang sudah Nefakes ciptakan sendiri. Yang beruntungnya sih Arle masih bisa menyelamatkan diri ya, meskipun dirinya terluka cukup parah. Tapi di tengah pelariannya itu Arle sempat bertemu dengan para harem Leonis, dan ya sempat terjadi cekcok di antara mereka lah karena sebuah kesalahpahaman. Tapi ya itu gak penting-penting banget lah untuk sekarang. Ujung-ujungnya mereka baikan juga kok. Karena yang lebih penting saat ini adalah Leonis dan juga Celia pun tengah bertarung dengan salah satu malaikat buatan Nefakes. Walaupun Leonis berhasil mengalahkan sang malaikat itu dengan mudah menggunakan sihir OP-nya, tapi berkat serangan dari malaikat itu membuat kaki dari Celia terluka sehingga memaksa mereka untuk bersembunyi sementara. Namun di tengah-tengah persembunyian mereka, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan 早速お出ましか。待ってレオ君。お久しゅうございますお嬢様。 Ya, mereka bertemu dengan seluruh roh pengawal pribadi Celia yang sudah gugur di dalam medan pertempuran, yang diketahui bernama Olap, dan ya betul, Samsul. Serta alasan kenapa jiwa para prajurit gugur ini masih bisa bertahan itu adalah karena apalagi gitu kan selain eksistensi sang dewi buatan Nefakes, sehingga para roh yang seharusnya sudah tenang di isekai dan bersenang-senang untuk memfarming sukubus terpaksa tidak bisa meninggalkan dunia ini karena aura yang dipancarkan sang dewi itu begitu kuat. Tapi tenang kok, roh-roh ini tidak jahat dan tidak memiliki niat buruk sama sekali. Justru kebalikannya, malahan dalam rindu yang tak terbendung, para pengawal pribadi Celia ini itu langsung menyambut kedatangan Celia di kediamannya yang sudah hancur. Bahkan menghidupkan kembali kenangan-kenangan indah Celia ketika bersama sang ayah dahulu kala. そうだね。 Tapi di tengah-tengah Celia yang tengah mengenang kembali masa indahnya bersama sang ayah, 何者かと思えばこれは可憐なお嬢さん。
Ya, muncullah Nefakes yang langsung menyerang Celia secara brutal. Namun yang untungnya berkat prajurit pribadi milik Leonis yang sudah Leonis perintahkan untuk menjaga Celia, luka yang terima oleh Celia ini tidak terlalu fatal lah Kang. Leonis yang mendengar ada suara kegaduhan tentu tanpa banyak basa-basi langsung pergi utiwi menuju Celia dan menghajar si Nefakes. Namun ketika Leonis melihat Nefakes itu sendiri dengan mata kepalanya, 普通の人間であれば灰になっていたでしょうね。どういうことだ。なぜこいつがここにいる。 ya, Leonis sangat terkejut ketika melihat Nefakes tepat di hadapannya itu. Kenapa? Ya karena ternyata Nefakes ini juga salah satu dari ke-8 Raja Iblis ya teman-teman. Namun belum sempat Leonis menanyai Nefakes lebih jauh. お前は何の目的で。何がおかしい。喜ぶのは当然でしょう。聖女ティアレスは煮えを血肉とし。 Ya, sang Dewi ciptaan Nefakes pun sudah terbangun dan berbarengan dengan hal itu Nefakes memutuskan untuk kembali ke eranya. Tak sempat mencerna situasi lebih jauh karena kini Leonis pun dihadapi dengan masalah yang jauh lebih besar yaitu kemunculan sang Dewi. Maka kini kita diperlihatkan Leonis, Celia, serta ketiga pengawal pribadi milik Leonis yang benar-benar mati-matian melawan sang Dewi serta para kroconya yang mengelilinginya. Tapi ketika Leonis akan mengakhiri ini semua dengan pedang iblis hitamnya, 滅びよ楽園や。私を切ろうとしているのか。その声はロゼリュ。 Ya, ternyata Rosalia ini sudah bereinkarnasi menjadi sesosok dewi penghancur dunia. Wah, galau lah Kang ini Leonis. Apakah Leonis harus menyelamatkan dunia ataukah Leonis harus membunuh sang dewi penyelamatnya itu? Tapi ya setelah Leonis sadar bahwa dewi ini hanyalah dewi palsu yang meniru suara dari sang dewi penyelamatnya, maka dengan bantuan kekuatan dari para roh yang sudah gugur di sana serta support para bawahan Leonis termasuk Celia dan juga pedang iblis hitam yang begitu overpower dan juga gagah tapi sayangnya tidak berurat, maka kini kita diperlihatkan 偽りの女神よ滅びよ。 Iya, pada akhirnya Lloyd pun berhasil mengalahkan sang dewi palsu tersebut sekaligus berhasil pula mencegah kepunahan umat manusia. Dan ya, karena semua masalah berhasil selesai dengan happy ending, perjalanan Leonis untuk mencari Rosalia pun masih terus berlanjut memang serta あのドレスすっごく消耗が激しくて我慢の限界なの。お願い。けどゆっくりですよ。大丈夫、今度はちゃんと加減するから。